Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Nah saudaraku yang kekasih, kita akan masih terus menjelajah manusia yang manusia. Nah kali ini kita akan memikirkan bagaimana akibat kejatuhan dosa kepada dampak biologi dari kehidupan seorang anak manusia. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan, engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu. Dan ia akan berkuasa atasmu. Nah saudara yang kekasih, kita melihat bagaimana kemudian dampak daripada kejatuhan dosa. Kemudian melebar dan merembet kepada penghukuman atas diri manusia. Dalam hal ini atas Hawa sebagai orang yang terakhir kali berbuat dosa. Kenapa Adam berbuat dosa? Dikatakan karena diberikan tawaran makan buah oleh Hawa. Kenapa Hawa berbuat dosa? Maka Hawa menunding ular sebagai biang segala-galanya. Ya. Nah tetapi ular bukan manusia. Ya, ular memang sudah berdosa sejak dulunya. Nah maka manusia yang tidak berdosa kemudian sekarang jatuh ke dalam dosa, Tuhan menghukum. Nah hukuman pertama kepada Hawa dikatakan menjadi hukum atas sakit penyakit. Nanti kepada Adam, hukum atas kesulitan bekerja. Ini akan kita bicarakan bagian berikutnya. Nah, maka kita melihat bagaimana kemudian Hawa mengalami satu gejolak yang sangat mengerikan di dalam kehidupannya. Yaitu sakit yang sangat luar biasa. Bagaimana susah payah dikatakan waktu mengandung. Ya, sehingga engkau akan sangat banyak dengan kesakitan melahirkan anak. Tetapi uniknya, dia tetap akan mampu dikatakan menjadi birahi kepada suaminya. Artinya rasa sakit melahirkan itu tidak membuat seorang berhenti lalu tidak mau melahirkan. Karena birahi tetap akan datang, lalu akan datang lagi kepada kelahiran dan seterusnya. Siklus ini hanya untuk menggambarkan betapa sakit itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, bahkan harus dilewati di dalam kehidupan. Satu sebab akibat yang sangat kontras. Artinya begini, kalau kau tahu melahirkan sakit, ya jangan melahirkan dong. Kan begitu ya. Tetapi ternyata seseorang bisa birahi pada suaminya. Tetapi kemudian lalu melahirkan lagi. Nah saudara jangan dulu membayangkan, nggak apa-apa Pak, sekarang kan boleh saja birahi, tapi kan bisa pakai kontrasepsi misalnya ya. Mau pakai suntik kayak atau apa kayak begitu kan. Ya kalau perlu disterilisasi kan begitu. Kan nggak akan hamil. Ya, kita tidak sedang bicara dalam jauh itu dulu. Tetapi kita bicara bagaimana realita terhadap manusia. Bahwa apa yang dialami kesakitan, kepahitan. Itu merupakan satu akibat daripada keberdosaan. Artinya apa? Sisi lain lagi melahirkan itu menjadi sakit. Padahal melahirkan adalah satu suasana yang menyenangkan. Satu suasana yang menggairahkan. Karena sekarang punya anak bukan? Tetapi anak yang menggairahkan, anak yang menyenangkan, anak yang dilahirkan di sisi lain mendatangkan kesakitan yang tak terbilangkan. Satu kesakitan yang harus ditahan, satu kesakitan yang harus ditanggung. Bahkan seorang wanita harus mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anaknya. Lalu kita mungkin akan berkata, bukan, anak itu kalau gitu sangat mahal sekali bukan? Anak itu adalah ibu yang melahirkan mempertaruhkan nyawa. Itu satu sisi yang boleh kita ingat. Tetapi ada yang lebih penting untuk kita ingat selalu harusnya. Yaitu bagaimana sebetulnya kesakitan itu mengingatkan kita kepada kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sehingga sebetulnya dalam tanda petik wanita sangat beruntung mengalami kesakitan di dalam melahirkan. Kenapa? Karena dia punya momentum spesial yang sangat luar biasa. Untuk mengingat bagaimana manusia sudah gagal hidup taat kepada Tuhan. Bagaimana manusia gagal hidup melakukan ketetapan Tuhan. Sebaliknya manusia melanggar dan mengakibatkan kesakitan yang tak terbilang. Untuk mendapatkan buah hati yang sangat disayang, pertarungannya menjadi sangat mahal. Bukan karena Tuhan tidak bisa membuat itu menjadi mulus dan nikmat adanya. Tetapi karena dosa. Sehingga seperti saya bilang tadi, kebahagiaan wanita secara tanda petik dalam kesakitannya. Menjadi mudah bagi dia untuk mengingat momentum peristiwa ini. Di mana manusia dihukum akan sulit melahirkan hal ini wanita. Karena apa? Karena dia sudah berbuat dosa. Nah jadi saudara yang kekasih, itu menjadi momentum penting. Sehingga itu menjadi tawa dan air mata. Air mata kita mengalir mengingat kejatuhan ke dalam dosa. Tapi tawa kita muncul kemudian karena anak yang lahir itu. Nah, di dalam bagian-bagian sini kita belajar bahwa sakit penyakit pertama memang berasal dan berakibat daripada dosa. Itu kita semua setuju. Itu kita semua harus mengakui. Karena berdosalah manusia mengenal sakit penyakit. Jikalau tidak berdosa, manusia tidak akan mengenal sakit penyakit. Tetapi, tolong hati-hati. Jangan katakan, dalam masa kini semua penyakit adalah karena dosa. Itu bahaya sekali. Tidak boleh seperti itu. Jadi seakan-akan kita mengatakan orang sakit berdosa, yang tidak sakit.
yang nggak berdosa. Padahal banyak koruptor yang nggak karu-karuan, dosanya banyak kali. Tapi nggak sakit dia itu. Tapi berapa banyak orang benar di dalam Alkitab pun ditunjukkan. Mereka mengalami sakit. Lihat Ayub yang harus menggaruk-garuk kulitnya dengan beling dan menimbulkan luka yang sangat mengerikan. Iya kan? Lihat pula lah Paulus. Duri dalam tubuhnya yang tak bisa dicabut-cabut sekalipun dia berdoa kepada Tuhan. Timotius yang harus juga meminum sedikit air anggur supaya penyakit pencernaannya itu bisa beres. Dan lain-lain. Ya. Nah oleh karena itu saudara kekasih, betul akibat dosa mendatangkan sakit penyakit. Tetapi dalam masa kita tidak semua sakit penyakit adalah karena dosa. Secara akar yes. Tapi dalam peristiwa sekarang, maka sakit penyakit yang berakar dari dosa itu pun bisa dipakai Tuhan untuk menguji, menumbuh kembangkan iman seseorang. Itu bisa menjadi teguran dari Tuhan. Tapi bisa juga dalam rangka menumbuhkan imannya. Tapi bisa juga menjadi sebuah hukuman bagi dia. Tetapi bisa juga karena kelengahan dia. Ya, saya pernah membicarakan ini dalam topik misteri sakit penyakit. Ya kalau tahu hujan, biar kata saudara benar, biar saudara kata berdoa, beriman pun, kau terobos saja hujan. Ya besok demamlah kau, pusinglah kepalamu. Jangan bilang itu setan. Nah kadang-kadang kita naif sekali, konyol sekali sebagai orang Kristen. Mudah sekali untuk menjatuhkan vonis. Ini dosa, itu tidak dosa. Sepertinya kita ini Tuhan. Padahal hantu kali begitu ya. Cuma hantu yang menghakimi. Kalau Tuhan, itu Tuhan haknya. Di luar Tuhan, ya hantulah itu. Kan begitu. Bagaimana bisa mengambil hak Tuhan untuk menghukum orang lain? Ya. Kalau kita bilang misalnya, hei itu mencuri dosa. Itu bukan menghakimi ya. Kenapa? Karena memang firman Tuhan yang bilang mencuri dosa kan. Bukan kita yang ngomong. Tapi kalau kemudian bilang sakit, ini karena kau dosa. Dari mana kau tahu? Ayat mana yang kau baca? Itu maksudnya. Nah jadi, dosa memang mengakibatkan manusia mengalami sakit. Sakit penyakit yang direpresentasikan dalam kelahiran seorang anak. Maka sakit penyakit ini menjadi satu gambaran, satu lukisan yang terjadi pada manusia yang jatuh dalam dosa. Nah mengapa? Maka kita melihat saudara, ternyata dosa telah mengakibatkan merosotnya, menurunnya kualitas hidup sehat manusia. Sehingga manusia yang mempunyai sisi kekal di dalam hidup yang benar itu, yang seharusnya tidak mengalami ketuaan dan tidak mengalami sakit penyakit, sekarang mengalami pemerosotan. Paling tidak, mereka bukan saja mati secara rohani, tetapi juga akan mengalami kematian secara jasmani. Memang umur Adam dan Hawa panjang, tetapi terus ke generasi memendek. Zaman Nuh dikatakan tinggal 120, zaman Musa dikatakan tinggal 70. Lebih daripada itu kesulitan, atau bonus, atau apapun namanya. Tetapi ternyata realita itu terus terjadi. Dunia boleh makin modern, gizi boleh makin bertambah. Ya. Tetapi ternyata mati muda tetap saja tinggi. Tak kemudian membereskan semuanya. Karena ternyata waktu teknologi makin tinggi, ya, gizi makin bertambah, pola makan, pola hidup pun berubah tidak karu-karuan karena perubahan teknologi tadi. Karena perubahan kenyataan pergaulan tadi. Maka jenis sakit penyakit pun makin bertambah-tambah. Artinya, kemajuan zaman, kemajuan manusia tak bisa mencegah, apalagi meniadakan sakit penyakit sama sekali. Itu sebab dari satu penyakit menemukan lagi, mesti cari lagi, karena temu lagi, cari lagi, temu lagi, cari lagi, temu lagi. Sudah ketemu jawaban, mesti cari lagi. Karena persoalan baru sudah datang lagi. Jenis penyakit terus silih berganti. Nah oleh karena itu saudara, di tengah-tengah ini kita melihat bahwa sakit penyakit berakibat itu karena daripada dosa. Tetapi kita tidak boleh mengatakan di dalam konteks kita sekarang, semua orang sakit berdosa. Karena apa? Karena sakit penyakit pun bisa dipakai Tuhan menjadi alat untuk mendidik orang kepercayaannya. Tidak tentu karena berdosa, tapi bisa dalam rangka pertumbuhan imannya. Seperti Ayub yang kita sebut tadi. Sehingga Ayub makin hari makin dekat dengan Tuhan. Justru melewati jalan sakit penyakit. Nah oleh karena itu yang menjadi penting bukan kau sakit apa sehat. Tetapi menjadi penting kau beriman apa tidak kepada Tuhan. Hidup benar apa tidak kepada Tuhan. Sesuai tidak dengan firman Tuhan. Nah kita kembali lagi. Jadi memang sakit penyakit itu masuk menerobos karena keberdosaan manusia. Sakit penyakit itu masuk menerobos, mewarnai kegagalan hidup manusia. Nah, sakit penyakit itu terus menggerecoki seluruh sendi dan kehidupan anak manusia. Dia menjadi masuk. Maka pertama tadi kita mengatakan dosa itu ternyata sudah mengakibatkan rendah atau pendeknya umur manusia. Karena manusia sudah berdosa kehilangan unsur kekekalannya. Tetapi yang kedua tadi, kualitas daripada nilai hidup manusia itu sendiri, kualitas sehatnya. Ia tak lagi menjadi orang yang sangat sehat. Karena pola makan yang sehat, cara hidup yang sehat. Tetapi dia menjadi tidak sehat lagi. Karena sakit penyakit terbuka bagi dia. Akibat apa? Dosa. Sehingga benteng kesucian itu sudah rubuh semuanya.
Tapi tolong, hati-hati. Jangan saudara mengatakan kalau saudara hidup suci bisa umur 1000 tahun. Ini hati-hati lagi. Karena kita tidak mungkin bisa suci seperti Adam suci atau Hawa suci sebelum jatuh dalam dosa. Kita disucikan itu tidak sama dengan Adam dan Hawa ketika belum jatuh dalam dosa. Kesamaan itu hanya nanti kalau kita sudah sampai sorga. Ya, jadi hati-hati. Jangan dibolak-balik pada bolak-balik yang salah. Itu spekulasi yang tak karu-karuan namanya. Logika pikir yang tidak jalan itu. Hati-hati. Jadi jangan mempermainkan firman itu. Ya. Nah, jadi di sini kita melihat adanya perbedaan-perbedaan yang sangat hakiki antara kita dan Adam Hawa. Nah, jadi kalau dulu pada waktu Adam Hawa itu diciptakan pertama kali, dia tidak berdosa. Dalam keadaan tidak berdosa, dia sempurna diciptakan. Tetapi dia bisa jatuh dalam dosa. Ya, bisa jatuh dalam dosa. Nah, manusia kemudian jatuh dalam dosa, bukan? Maka manusia menjadi manusia yang berdosa. Yang berdosa dan tidak bisa tidak berbuat dosa. Terus berbuat dosa. Itulah manusia berdosa. Roma 3 melukiskannya. Tahap yang ketiga, orang yang terus-menerus berbuat dosa ini ditebus Kristus. Maka jadilah dia statusnya orang berdosa, tetapi sudah ditebus. Dan bisa tidak berbuat dosa. Artinya dia bisa mengatakan tidak pada dosa. Sebelumnya tidak bisa tidak, dia pasti berdosa. Nah, tahap 3, kita bisa menolak dosa. Tidak. Tahap keempat adalah tahap nanti di mana pemulihan total itu terjadi, kita diangkat ke dalam surga. Maka jadilah kita orang yang tidak lagi berdosa. Karena sudah suci sama sekali di surga mulia. Dan tidak bisa jatuh dalam dosa. Karena kita masuk dalam kekekalan. Nah, saudara-saudara, perpindahan-perpindahan ini harus hati-hati. Maka dulu tidak berdosa manusia jatuh dalam dosa mengakibatkan dia sakit penyakit. Tetapi sekarang kita sebagai manusia yang berdosa ditebus Kristus bisa tidak berbuat dosa, bisa berbuat yang benar, kita bisa kena sakit. Dan sakit itu bukan karena kita berdosa. Karena memang hakikat manusianya kan sudah berdosa ini. Jadi sakit itu sudah masuk. Sehingga di dalam kaitan kita hidup benar pun bisa sakit. Seperti saya bilang tadi. Coba saja Anda berdoa siang dan malam. Terus nggak makan sebulan. Apakah rontok? Jangan bilang Tuhan kejam. Aturlah, tahulah jam makan, kan begitu. Iya toh? Tahulah itu hujan, jangan diterobos begitu aja dong, pakai payung. Ya, jangan main dalam nama Yesus, main sikat aja. Yang benar aja, itu namanya bukan beriman, tapi mempermainkan iman. Ya, itu namanya mencobai Tuhan, tidak boleh. Jadi kita tertib seperti apa yang Tuhan atur. Tuhan toh menghargai pengetahuan. Bukankah dalam soal akhir zaman Tuhan berkata, kalian melihat mendung, maka tahulah kalian hujan akan datang. Ya, waktu kalian lihat musim berubah, tahulah kalian pohon ara akan berbuah, dan seterusnya. Maka saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti itu sendiri pun Yesus sangat menghargai pengetahuan. Nah, kita jangan sampai menjadi bodoh di dalam kekristenan kita. Tapi kita mesti cerdas sehingga tidak mudah disesatkan oleh berbagai kesesatan yang sudah terjadi. Lihat secara baik-baik di konteks mana itu terjadi. Nah, jadi pertama tadi kita melihat bagaimana penurunan kualitas hidup. Kedua kita melihat bagaimana penurunan kualitas hidup sehat itu sendiri. Kalau yang pertama konteks panjang umur, kesehatan itu sendiri. Dan yang ketiga, kita melihat bagaimana sakit penyakit itu tidak melulu monopoli hanya kepada wanita. Tetapi lewat wanita. Kenapa? Karena kita bisa melihat ya representasi di dalam kewanitaan. Karena wanita akan melahirkan keturunan berikutnya, bukan? Bukan Adam yang melahirkan anak, kan begitu. Tetapi Hawa melahirkan. Maka jadilah anak yang dilahirkan Hawa menjadi anak juga yang akan mengalami sakit penyakit, bukan? Tetapi jangan bilang pula Adam tidak. Tetapi menjadi sangat menarik sekali bagi saya. Kenapa bukan Adam sih yang dihukum sakit? Adam dihukum justru soal apa? Ekonomi nanti. Ini yang kita bicarakan akan datang. Tetapi Hawa dihukum dalam soal berketurunan ini. Nah, artinya apa? Maka generasi manusia kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya tidak akan luput daripada sakit penyakit. Itu menjadi bagian yang lumrah dalam kehidupan. Ya, ada orang bilang, oh saya Pak nggak pernah sakit Pak seumur hidup Pak sampai sekarang. Nggak pernah sakit berat, iya. Pernah sakit mah ya pernah lah. Masa ya nggak pernah pusing? Iya kan? Mesti diperhatikan dong. Ya. Jadi itu semua ada ukuran-ukuran. Sakit itu satu yang normal. Cuman ada yang sering sakit-sakitan. Ada yang jarang sakit. Itu kan tergantung gizi dan cara hidup kan begitu. Itu sebab orang berdosa itu pun kalau cara hidupnya tertib, olahraganya bagus, makannya teratur. Biar kata orang berdosa nggak Kristen pun dia ya hidupnya sehat lah. Iya kan? Banyak orang yang tidak Kristen umurnya sampai 100 lebih. Masih bisa melek matanya. Melihat dengan baik, mendengar dengan baik pula. Hebat kali. Tapi tidak Kristen. Ya. Jadi tolong jangan menghina diri kita, membodohkan diri kita dengan mengatakan tiap kali bertemu orang berdosa, apa orang sakit, lalu kita bilang berdosa. Itu penghinaan yang luar biasa itu. Itu namanya menghina Paulus, itu namanya menghina Ayub, itu namanya menghina Timotius. Ya, hati-hatilah kita.
untuk menjelajah melihat Alkitab itu. Nah, kita kembali tadi. Maka 3 pintu tadi sudah terjadi. Pertama tadi umur yang semakin pendek, kualitas hidup sehat yang semakin rendah, ya, sakit penyakit yang turun menurun kepada generasi. Maka keempat, semua manusia mengalami sakit penyakit itu di dalam seluruh generasi kehidupan. Maka sakitnya manusia, ya, terjadi pula pada sakitnya alam. Nanti ini kita bicarakan tentang ekologi. Sakitnya sistem, kita bicarakan dalam ekonomi dan human relationship. Atau juga hubungan manusia dengan Allah. Baik secara sosiologi tadi, manusia dan manusia, dan teologi manusia dengan Allah. Nah, itu sudah kita bicarakan. Jadi seluruhnya merata rusak. Maka pemerataan rusak itu pun termasuk kepada hakikat kemanusiaan daging ini. Yang kemudian mengalami sakit penyakit itu. Jadi semua terkadang kepada musibah akibat dosa. Maka kita melihat bagaimana dosa begitu parah, merambat, menghancurkan, merontokkan seluruh keadaan manusia. Jadi tak perlu kau sesali tentang adanya sakit penyakit. Tetapi bagaimana kau hidup benar dan kiranya sakit penyakit menjadi bagian yang harus kita lewati. Ya. Jadi kalau ada orang sakit, kemudian di dalam sakitnya dia meninggal dunia, jangan disesali, jangan dimarahi. Di dalam sakitnya dia meninggal dunia, puji Tuhan. Tuhan selalu punya cara memanggil orang. Yang penting, yang sakit ini beriman apa tidak. Yang penting, yang sakit ini hidup benar bergantung pada Tuhan atau tidak. Kalau tidak, ya sedih hati kita. Jangankan dia sakit, sembuh pun dia, hati kita pun sedih kalau dia hidup tidak benar. Maka mari kita menyikapi sakit penyakit sebagai sebuah yang serius akibat daripada dosa. Dan kemudian manusia seluruh mengalami sakit penyakit itu. Tetapi di dalam keimanan kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita, pengharapan sejati itu, maka sakit penyakit bukan lagi menjadi apa-apa. Ya, bukan kuasa dosa yang bisa menguasai kita, karena kita sudah beriman pada Kristus. Bahkan Kristus bisa memakai itu. Tuhan bisa memakai sakit penyakit menjadi alat untuk menumbuh kembangkan iman kita. Itu menjadi bagian dari kepahitan, kesulitan hidup yang kita hadapi. Tetapi kita nikmati di dalam kita percaya kepada Dia, Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang sejati itu. Nah, jadi, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti inilah seharusnya kita bertumbuh di dalam keimanan percaya kita. Supaya kita semakin kuat, semakin solid di tengah-tengah zaman yang semakin bengkok ini. Supaya kita tidak terperangkap pada perangkap yang salah, yang memenjarakan kita pada pikiran-pikiran sempit yang sama sekali tidak Kristiani. Karena itu sikapilah dengan baik-baik. Kalau bicara soal sembuh dari sakit, percayalah, kasih cinta Tuhan itu sangat luar biasa. Dia melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Ya. Tetapi janganlah pula karena saudara frustrasi dengan sakit penyakit, lalu mencari jalan pintas. Akhirnya ketemulah dukun-dukun Kristen ini, yang pakai nama Yesus. Kita percaya ada mujizat, amin, luar biasa itu. Orang mati saja bisa dibangkitkan kok. Tetapi hati-hati, baca Matius 7:21-23. Ada orang berkata, apa kita berkata begini, Tuhan, tidak setiap orang menyebut namaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, kan begitu. Itu sudah saya ingatkan kemarin. Bahkan ada orang bilang sudah mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, tapi dia ditolak Tuhan. Aku tidak kenal kau, kata Tuhan. Karena penipu besar dia. Dia catut nama Tuhan, tapi Tuhan biarkan. Barulah di detik terakhir Tuhan hukum dia. Terkejutlah dia. Mau lari kemana lagi dia? Ya. Maka orang yang menyesatkan harus bertanggung jawab. Cuma yang menjadi sedih adalah Anda yang tidak mau tahu tentang Alkitab yang benar, yang tidak mau belajar baik-baik, yang mau gampangnya saja, yang mau jalan pintasnya saja. Hanya kau tertipu. Kau menjadi korban kebodohan yang paling bodoh. Karenanya kau percaya pada manusia dan bukan Tuhan. Kau percaya pada orang yang mencatut nama Yesus dan bukan Tuhan yang sejati itu. Temui Tuhan dalam doamu pribadi. Biar dia menuntun membimbing engkau. Dia bisa pakai pendeta, dia bisa pakai orang lain, dia bisa pakai dirimu juga untuk menyembuhkan sakit penyakitmu kalau itu rencana dia. Tapi kalau dia izinkan sakit itu tinggal sama kau, nikmatilah. Kenapa rupanya? Yang penting kau beriman apa tidak. Kalau tidak, nangislah. Karena itu yang paling penting. Jadi saudara yang kekasih, sakit penyakit sekali lagi memang betul akibat daripada dosa. Tetapi tidak semua orang sakit masa kita sekarang adalah orang karena dosa. Jadi harus hati-hati membeda-bedakan konteks itu di mana terjadi. Jadi di tengah-tengah pergumulan kita sebagai orang yang berdosa dengan seluruh kelemahan tubuh, maka kita harus bijaksana memelihara hidup kita. Bijaksana memelihara kesehatan kita. Mengatur pola makan kita, pola tidur kita. Ya, saya sendiri sering dikritik begitu. Karena kurang bijak mengatur waktu. Saya pikir-pikir betul juga.
Saya cinta sekali pelayanan, pergi sana, pergi sini. Tapi kadang-kadang saya kurang hitung-hitung soal tidur. Nggak bagus juga. Nah, istri saya suka ingatkan. Nah kadang-kadang karena polanya berubah, malam suka pelayanan. Lah malam makan kadang-kadang terlambat, jadi lucu. Malam jadi makan besar. Kan begitu. Karena terakhir agak capek, makan jadi banyak. Padahal tidak boleh. Udah makan mau deket tidur. Karena mau terburu-buru kadang-kadang berubah jadinya. Pagi minum susu makan roti seadanya saja sudah. Jadi konyol ini perubahannya. Nah saya juga mesti latihan dong, mesti tertib dong. Saya yang pendeta ini pun tidak bisa seenak perut saya mengatakan. Karena aku udah berdoa tak usah aku atur pola makanku. Mana boleh. Karena aku sudah berdoa tak perlu aku tidur. Nanti Tuhan yang menjaga dan mencukupkan istirahatku. Yang bener aja dong. Iya kan. Saya juga harus bertanggung jawab. Jadi saya yang salah kaprah ini mesti memperbaiki. Baik pola tidur maupun pola makan. Iya. Karena saya harus memelihara kesehatan. Supaya dengan tubuh yang sehat saya bisa mengabdi kepada Tuhan. Bisa melakukan pelayanan dengan baik. Saya kan mesti bertanggung jawab. Saya kan tidak boleh mencobai Tuhan saya kan gitu kan. Nah saya mesti belajar dong. Maka begitulah hidup kita saudara. Jadi memelihara kesehatan itu bukan hal tidak beriman. Itu bukan najis. Sudah seharusnya. Ya, sudah seharusnya. Nah disitulah kita tertib dalam kehidupan. Itu sebab pola hidup orang Kristen menjadi pola hidup yang bertanggung jawab. Atas apapun termasuk pola hidup sehat itu. Nah kesadaran ini harus kita tumbuh kembangkan mestinya. Sehingga kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada. Bagaimana kita hidup sungguh sehat. Ya. Nah oleh karena itulah, sekali lagi kita kembali. Sakit penyakit adalah hal yang tak terhindarkan di dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa. Ya, secara basic dia benih dosa. Tetapi, kalau kau sudah percaya Tuhan hidup benar, ternyata kau masih bisa sakit. Jangan buru-buru bilang, kau berdosa atau aku berdosa. Ya, Tuhan bisa pakai keberdosaan itu atau dosa itu untuk hal memuliakan nama Dia, untuk membentuk kita, untuk menumbuh kembangkan iman kita. Tapi bisa dipakainya juga alat teguran. Bisa juga terjadi itu karena kesalahan kita tidak memelihara diri baik-baik. Kurang istirahat atau pola makan, pola tidur yang salah. Atau juga bisa karena memang kita berbuat dosa. Jadi Tuhan pakai itu untuk menghantam kita. Ya, artinya banyak kemungkinan. Tetapi memang dosa berasal karena manusia sakit berasal karena manusia jatuh dalam dosa. Nah saya harap ini bagian mencerahkan kita, menjelaskan kita. Sehingga saudara-saudara hidup hubungan dengan Tuhan itu paling penting. Bukan apa sakit penyakitmu. Maka bagi saudara yang sakit, yang sedang terbaring, saya berkata, periksa baik-baik dirimu, hidupmu. Kalau kau beriman pada Tuhan, bahagialah kau sekalipun kau sakit. Ya, karena Tuhan boleh hidup di dalam hatimu. Taruhlah harapanmu pada Dia. Ya. Tetapi kalau memang kau sedang sakit dan kau tidak hubungan tidak baik dengan Tuhan, tidak benar, periksa hatimu, minta ampun pada Tuhan. Ya, karena hidup benar itu paling penting, beriman paling penting. Jikalau Dia bermurah hati, Dia akan sembuhkan kau. Itu soal kecil, apapun penyakitmu. Ya, tetapi hubungan dengan Tuhan paling penting, itu yang paling utama. Karena orang beriman, apapun yang terjadi, sehat atau sakit, bagi dia sama saja. Karena cinta kasih Tuhan lebih dari apapun untuk memampukan dia menanggung apa yang dialaminya. Kiranya Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita semua.